Halo kawan-kawan, kembali lagi di channel Materi ASN, channel yang khusus membahas soal-soal P3K. Untuk video kali ini, kita akan membahas soal-soal P3K Pranata Hubungan Masyarakat, khususnya formasi Pranata Ahli Pertama Hubungan Masyarakat. Tentunya soal-soal yang akan dibahas kali ini sesuai daftar materi pokok soal seleksi kompetensi teknis P3K 2023 PAN RB nomor B/275-M.SM.01.00/2023. Jadi kalian nggak perlu ragu-ragu. Video yang ke-10 ini dari bagian pembahasan khusus ahli pertama Pranata Hubungan Masyarakat mungkin hanya akan membahas 5 soal lagi. Untuk 10 soal lagi kemungkinan kita baru upload besok, khusus untuk materi pendapat ahli-ahli dan teori-teori komunikasi. Untuk kalian yang sampai saat ini masih terkendala dalam penunjang belajar, kami lagi-lagi mau berekomendasi nih bahwa ada buku yang menurut kami worth it dalam menunjang belajar teman-teman yang kami temukan. Untuk linknya silahkan cek kolom komentar. Sebelum masuk ke soal-soal, jangan lupa subscribe, like, dan share sebagai bentuk support kalian untuk channel ini. Nomor 1. Dalam pasal 27 ayat 3 UU IT, seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur sebagai berikut, kecuali A. Unsur setiap orang, B. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, C. Unsur media apapun, D. Unsur memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, E. Mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu unsur media apapun. Di dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT, seseorang yang dapat dikatakan melanggar ketika memenuhi 4 unsur, yaitu 1. Unsur setiap orang, 2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak, 3. Unsur memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik, yang keempat, mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya. Jadi sudah tepat ya, kecuali unsur media apapun. Nomor 2. Berikut ini yang bukan merupakan indikator efektivitas penggunaan media adalah A. Aktivitas media, B. Kedekatan gagasan media, C. Kejelasan media, D. Kelengkapan informasi media, E. Kemudahan akses media. Jawaban yang paling tepat adalah B, yaitu kejelasan media. Perlu diketahui bahwa indikator efektivitas penggunaan media adalah yang pertama, atraktivitas media, yaitu media yang baik tentu memiliki daya tarik bagi orang untuk membaca dan tertarik untuk mengikuti perkembangan berita yang disampaikan dalam media tersebut. Yang kedua, kejelasan media, yaitu menggambarkan sebuah informasi ataupun sebuah berita tentu harus jelas sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman bagi pembaca yang fatal. Media resmi milik sebuah organisasi atau lembaga harus terlihat jelas bahwa media tersebut merupakan media resmi sehingga dapat dibedakan dari media lain. Yang ketiga, yaitu kelengkapan informasi media. Maksudnya, informasi yang telah disampaikan melalui media harus terverifikasi akan sumber informasi. Informasi yang disampaikan tidak terpotong sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang keempat, yaitu kemudahan akses media. Ialah aktivitas masyarakat dalam mendapatkan informasi saat ini menjadi tidak terbatas dengan adanya internet dan media sosial. Sebuah peristiwa dapat diakses seketika setelah terjadi peristiwa melalui beberapa saluran media. Jadi jelas yang bukan merupakan indikator efektivitas penggunaan media adalah kedekatan gagasan media. Nomor 3. Apa saja unsur komunikasi berdasarkan model komunikasi yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm? A. Hubungan reputasi kelompok, B. Individu berita berbagi, C. Sumber pesan sasaran, D. Percakapan identitas berbagi, E. Interaksi sharing hubungan.
Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu sumber, pesan, sasaran. Model komunikasi yang dikemukakan oleh Wilbur Schramm yaitu komunikasi senantiasa membutuhkan setidaknya 3 unsur. Yang pertama, sumber atau source. Yang kedua, pesan atau message. Yang ketiga, sasaran atau destination. Perlu diketahui dan diingat bahwa ada berbagai macam model komunikasi seperti komunikasi linear, komunikasi interpersonal atau antar pribadi, komunikasi transaksional, dan komunikasi interaktif. Untuk model komunikasi Schramm ini, itu dikategorikan atau masuk ke dalam model komunikasi interaktif, yang dimana juga merupakan model komunikasi 2 arah seperti interpersonal dan transaksional. Bedanya ialah bahwa model komunikasi interaktif sebagian besar digunakan untuk media baru seperti internet. Penting untuk diketahui, walaupun masuk dan dikategorikan ke dalam model komunikasi interaktif, pengaruh Wilbur Schramm dalam model komunikasi linear sangat besar. Dan penting juga untuk diketahui bahwa model komunikasi Schramm telah mengalami 3 kali perubahan. Model komunikasi Schramm pertama yaitu pengirim pesan, penerima pesan. Di awal tahun 40-an yang didasarkan pada teori peluru atau teori jarum hipodermik dan merupakan salah satu teori komunikasi massa, khususnya teori efek media massa. Model komunikasi Schramm yang kedua yaitu pengirim pesan, pesan, dan penerima pesan. Dan model komunikasi Schramm ketiga yaitu pengirim pesan, pesan, saluran atau media atau channel, penerima pesan. Nah, dan kemudian model komunikasi inilah yang dikembangkan menjadi pengirim pesan, pesan, saluran, penerima pesan, dan efek. Jawaban pada konteks soal ini kira-kira pada model komunikasi Schramm yang kedua, karena tidak ada opsi yang memberikan model komunikasi pertama dan ketiga. Oh ya, menurut berbagai sumber, Wilbur Schramm juga salah satu ahli komunikasi yang mempelopori ilmu komunikasi menjadi bagian rumpun ilmu sendiri atau menjadi disiplin ilmu tersendiri. Nomor 4. Apa salah satu alasan berita disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik? A. Merupakan cara paling mudah dan paling sederhana untuk melaporkan atau menuliskan fakta-fakta. B. Agar berita harus bebas dari intervensi siapapun dan dari pihak manapun. C. Memudahkan reporter dan editor memotong bagian-bagian berita yang dianggap kurang atau tidak penting. D. Memenuhi standar teknis jurnalistik. E. Agar mudah disusun dalam pola yang sudah baku dan mudah serta cepat dipahami isinya oleh pembaca, pendengar, atau pemirsa. Jawaban yang paling tepat adalah C, yaitu memudahkan reporter dan editor memotong bagian-bagian berita yang dianggap kurang atau tidak penting. Perlu diketahui bahwa berita disajikan dengan menggunakan pola piramida terbalik karena berpijak kepada 3 dimensi, yaitu yang pertama, memudahkan khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa yang sangat sibuk untuk segera menemukan. Yang kedua, memudahkan reporter dan editor memotong bagian-bagian berita yang dianggap kurang atau tidak penting. Dan yang terakhir, memudahkan para jurnalis dalam menyusun pesan berita melalui rumus baku yang sudah sangat dikuasainya. Teman-teman dapat melihat pola piramida terbalik pada PowerPoint. Nomor 5. Berikut ini yang bukan merupakan kategori fungsi komunikasi menurut Laswell adalah A. Mengontrol lingkungan sekitar. B. Pengirim menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui penerima. C. Menyebarluaskan informasi dalam rangka mendidik penerima. D. Memberikan instruksi agar dilaksanakan penerima. E. Mempengaruhi konsumen dengan informasi yang persuasif. Jawaban yang paling tepat adalah A, yaitu mengontrol lingkungan di sekitar. Secara umum, ada 5 kategori fungsi komunikasi. Yang pertama,
sumber atau pengirim menyebarluaskan informasi agar dapat diketahui penerima. Kedua, sumber menyebarluaskan informasi dalam rangka mendidik penerima. Ketiga, sumber memberikan instruksi agar dilaksanakan penerima. Keempat, sumber mempengaruhi konsumen dengan informasi yang persuasif untuk mengubah persepsi, sikap, dan perilaku penerima. Dan yang terakhir, sumber menyebarluaskan informasi untuk menghibur sambil mempengaruhi penerima. Sedikit mengingatkan bahwa komunikasi Laswell ini memang sangat sering ditemui dalam konteks-konteks komunikasi sosial. Seperti yang dikatakan Laswell dalam tulisannya yang berjudul The Structure and Function of Communication in Society tahun 1948, di mana komunikasi adalah sebuah proses penyampaian pesan yang dilakukan melalui media kepada komunikat yang menimbulkan efek tertentu. Nah, model komunikasi Laswell ini termasuk ke dalam model komunikasi linear. Ilustrasi dari model komunikasi Laswell dapat dilihat sebagai berikut. Sekian pembahasan soal-soal untuk video kali ini. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Thanks for watching.